kalian pernah nggak mendengar vokal register atau register vokal? Beberapa penyanyi mereka membicarakan itu. Vocal coach, pelatih bernyanyi membicarakan itu. Terus kalian berpikir nih dan punya pertanyaan di kepala. Apa sih vocal register itu? Gunanya apa untuk seorang penyanyi? Gunanya apa kalau kita bernyanyi dengan vocal register itu? Nah, di episode ini saya akan membahas vocal register dan banyak juga pertanyaan di DM YouTube channel saya tentang cara bernyanyi seperti apa. Jadi mungkin di episode ini saya akan membahas vocal register atau register vokal yang kita perlukan kalau kita bernyanyi, kalau kita ingin membawakan sebuah lagu, dan ini vocal register ini atau register vokal itu untuk semuanya. Untuk penyanyi pemula atau beginner singer, untuk kalian yang suka karaoke, yang bernyanyi sebagai hobi, ataupun sebagai penyanyi profesional. Oke, kalau gitu kita akan membahas episode kali ini tentang register vokal. Oke, dan jangan lupa untuk kalian di-subscribe YouTube channel saya dan dipencet juga tombol loncengnya supaya kalian tahu ternotifikasi kalau saya mengeluarkan video-video baru. Dan di komen juga, mudah-mudahan saya bisa membantu pertanyaan kalian. Oke, kalau gitu kita langsung aja membahas tentang register vokal. Let's go. Orang masalah, kabeh janjimu orang mbok tepati. Janjine setia, janjine bersama, kenyataannya ya orang terbukti. Meski hati iki sering disakiti, rak masalah akeh sing gelem ngobati. Wes biasa ditinggal lunga, akeh sing gelem dadi pengganti. Episode kali ini kita akan membahas tentang register vokal atau vokal register yang dibutuhkan kalau kalian bernyanyi, yang dibutuhkan untuk seorang penyanyi, beginner ataupun profesional ataupun hanya sekedar hobi. Kalian membutuhkan ini, kalian harus tahu ini, kalian harus berkenalan dengan vokal register, jadi supaya kalian tahu teknik bernyanyi yang benar dan yang sehat seperti apa. Oke, sekarang mengenai vokal register. Oke, vokal register itu adalah rangkaian nada dalam suara manusia, ya, yang dihasilkan oleh pola getaran tertentu pada pita suara kita. Oke, dan register itu berasal dari fungsi laring kita, ya, laring kita. Oke. Ini kenapa bisa terjadi gitu kan ya? Karena pita suara kita ya sebagai manusia mampu menghasilkan beberapa pola getaran yang berbeda. Oke, masing-masing pola getaran itu muncul dalam jarak ya atau rentang nada tertentu dan bisa menghasilkan suara karakteristik atau suara khas kalian ya. Oke. Kalau kita membicarakan tentang vokal register itu very rich ya, sangat kaya oleh karakteristiknya, sangat unik ya. Dengan kalian menggunakan register vokal ya, itu kalian bisa mendengarkan warna suara
a lot of color, warna dalam suara kalian. Ada timbernya juga, terus bagian suara berbeda yang dapat dibuat oleh suara kita. Kan? Magic banget gak sih kita punya seperti itu? Nah, makanya kalian harus berkenalan dengan vocal register, oke? Dan yang kalian harus ingat ya, ini di note ya, di buku kalian. Yang kalian harus tahu adalah suara manusia, suara kita manusia adalah satu-satunya instrumen yang dapat meniru suara instrumen lainnya. Kenapa? Karena itu disebabkan karena kita sebagai manusia mempunyai vocal register yang amazing kalau kita bilang, yang luar biasa atau fantastis kalau kita bilang. Oke? Seperti yang saya bilang tadi, suara manusia adalah satu-satunya instrumen yang dapat menirukan suara instrumen lainnya atau menirukan suara-suara yang lainnya. Coba kalian ingat ya, atau mungkin kalian perhatikan banyak penyanyi menirukan suara penyanyi lainnya. Contohnya, kalau saya menirukan suara dari dari Shakira, oke? Shakira bernyanyinya kurang lebihnya seperti ini. Satu lagi contohnya Dance Monkey. Kalian tahu Dance Monkey ya? Kurang lebihnya suaranya seperti ini. They say, oh my God, I see the way you shine. Kalian bisa mendengar? Saya menggunakan vocal register saya untuk bisa bernyanyi menirukan suara orang lain. Karena disebabkan saya menggunakan vocal register yang sudah ada di badan kita. Oke? Nah, dalam vocal register ini juga banyak membingungkan beberapa orang, ya. Jadi karena banyaknya informasi, banyaknya ungkapan, banyaknya definisi, banyaknya batasan, banyaknya mekanisme cara bekerjanya seperti apa, banyak orang tidak tahu untuk menggunakan vocal register yang sudah ada sebenarnya di badan kita sendiri kalau kita mengerti gitu. Oke. Nah, saya akan memberitahu kalian apakah itu vocal register ya. Karena kalian tadi sudah saya jelaskan vocal register itu apa ya. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan vocal register. Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan vocal register. Mudah-mudahan kalian bisa membaca, bisa melihatnya jelas ya. Oke. Ini vocal register. Kalau dalam bahasa Inggris vocal register, dalam bahasa Indonesianya adalah register vokal ya. Yang di sebelah sini adalah mekanisme getaran laring atau pangkal tenggorokan kita sebagai manusia, oke? Yang pertama, vocal register itu ada fry register. Apakah fry register itu? Oke, fry register adalah suara terendah manusia. Seperti ini fry register. Itu terendahnya kita. Itu namanya fry register. Dan ada juga yang menanyakan, coach, apakah fry register kita pakai dalam bernyanyi? Of course honey, kita pakai dalam bernyanyi. Saya contohkan fry register. Lagunya mungkin dari Krisdayanti ya. Jadi dengan register vokal ini saya tambahkan lagi, kalian bisa berbuat apapun yang kalian mau dengan vokal register ini
dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Bisa dengan lagu sedih, lagu happy, cara membawakannya seperti apa. Oke, saya contohkan dengan Fry Register, misalnya lagu dari Krisdayanti. Oke, mencintaimu. Fry yang pertama, oke, mencintaimu. Kalian bisa mendengarkan Fry? Again, seumur hidupku. Oke? Itu Fry. Oke? Kalian bisa gunakan di lagu yang kalian akan bawakan. Itu diaplikasikan sesuai dengan liriknya, sesuai dengan musiknya, sesuai dengan notnya. Kalian bisa bereksperimen sendiri. Oke? Kita kembali ke chest register, atau bahasa Indonesianya adalah suara dada. Oke, apakah suara dada itu? Suara dada adalah yang kita bicara sekarang. Jika kalian berbicara, pegang dada kalian, itu pasti bergetar. Ada resonansinya di situ. Halo, nama saya Uci Bill. Halo, apa kabar? Kalian baik-baik saja? Kalian pegang dada kalian, dia akan beresonansi, itu namanya suara dada. Oke? Oke, di Fry ini adalah M0, saya kasih nomor ya. Di chest register atau suara dada, saya kasih M1. Setelah suara dada atau chest register, kita ke mix register, yaitu M1 dengan M2 dengan head voice. Jadi mix register itu adalah suara dada dan suara kepala. Oke? Nanti saya jelaskan tentang mix voice ya. Yang selanjutnya adalah head voice. Oke? Sorry. Head voice. Jika kalian ingin tahu head voice, kalian bisa menirukan suara sirene. Contohnya, kalian bisa rasakan getaran atau resonansi di kepala kalian. Oke? Itu head voice, M2. Yang selanjutnya ada, kalian masih bisa melihat ya? Oke. Yang selanjutnya ada falsetto. Oke? Falsetto adalah M2. Oke? Head voice dan falsetto itu register di bagian yang tertinggi di kepala. Pasti kalian tanya, bukannya head voice itu adalah falsetto? Pasti kalian bertanya seperti itu kan ya. Nanti saya akan jelaskan lagi tentang head voice dan falsetto, bedanya di mana. Oke? Yang selanjutnya adalah whistle register. Masih kelihatan ya? Oke. Yang selanjutnya adalah whistle register, itu suara tertinggi manusia dan nomornya adalah M3. Saya kasih nomor M3. Oke. Apakah whistle register itu? Oke. Jika kalian tahu penyanyi Mariah Carey ya, itu dia banyak sekali bernyanyi dengan whistle register. Whistle itu suara tertinggi manusia seperti peluit dia. Ya, suara tertinggi manusia. Saya tidak termasuk penyanyi yang sering memakai whistle register. Oke? Dan semuanya ini kita bisa belajar. Dari Fry sampai whistle, kita bisa belajar kalau kita mengetahui teknik vokal. Oke, dengan kalian belajar vocal register, itu sudah step by step kalian belajar tentang teknik vokal. Oke, nah ini adalah vocal register yang sudah ada di badan kalian. Jadi kalian tinggal bagaimana cara mengolahnya gitu. Pancen payu ojo